Pemirsa, akan saya perlihatkan sebuah cuplikan gambar untuk Anda. Pemirsa, tentu Anda kenal wanita ini. Dia adalah Feby Febiola yang sedang menjalani pemotretan untuk sebuah produk iklan. Membonceng gambar yang bagus-bagus ini, kami mewawancarainya macam-macam. Di studio foto Darwis Triadi, Feby Febiola sedang tampil sebagai model. Untuk iklan ukuran kakak. Rasa jenuh akan timbul bila seseorang rutin mengerjakan sesuatu. Dalam diri Pak Timbul juga timbul rasa jenuh itu setelah sekian lama ia bertanggung jawab pada ketoprak humor. Ya, ini normal saja. Masalahnya adalah bagaimana Pak Timbul mengatasi kejenuhan yang timbul itu. Sudah 120 episode lebih Timbul menangani ketoprak humor. Rasa jenuh kadang muncul dan tidak bisa ditolak. Karena itu harus ada cara untuk mengatasinya. Salah satu yang dilakukannya adalah mengoleksi batu cincin. Ini ruby. Ya. Ya merah. Jadi warnanya kan kalau dipakai kan itu. Ya, saya batu banyak Mas di rumah. Banyak batu-batu apa sih? Yang ini topas. Ya, ini topas, ini ruby. Di rumah masih ada apa itu namanya? Blue sapphire. Begitulah, sebagai kolektor kecil-kecilan, Timbul hafal nama batu-batu itu. Dia juga percaya setiap batu ada isinya, termasuk yang dipakainya ini. Tapi ia tidak mau menghubungkannya dengan klenik. Ada isinya Mas ini. Ya, ya ini ada berlian, ada ruby. Pemirsa, berbicara mengenai kejenuhan, sesungguhnya tidak parah-parah amat menguasai semangat Timbul. Artinya, itu kejenuhan yang normal saja. Apalagi ia sadar ketoprak ini termasuk dirinya yang membangun dan sekarang menjadi gantungan hidup banyak orang. Jangan bayangkan yang buruk-buruk mengenai semangat Timbul dalam mengelola ketopraknya. Ya sebetulnya kalau pekerjaan ya nggak ada yang jenuh ya. Namanya pekerjaannya kita cuma itu. Kita pekerjaannya cuma itu, jadi kita kan ya bagaimanapun juga berusaha untuk malah justru jangan sampai penggemar itu jenuh. Itu. Kalau saya nggak mungkin jenuh orang pekerjaan saya itu. Bagi Timbul, mengatasi kebosanan harus dengan menampilkan cerita segar dan variasi berbagai hal di panggung ketoprak. Itu sekaligus juga akan mengatasi kemungkinan timbulnya kejenuhan pada penonton. Ya memang kan ada cerita lain seperti kemarin itu lusa kita menceritakan Sirat Pencuri Baghdad itu 1001 malam. Kadang-kadang kita menceritakan dongeng. Nah kalau seperti tadi malam itu fiktif. Itu jadi enggak mesti kadang-kadang sejarah. Itu supaya tidak jemu kalau saya hanya itu yang bisa saya lakukan. Nah, nanti di situ ditambah kreativitasnya dari dekorasi, dari RCTI sendiri gitu. Nanti kita bergabung bagaimana ini ngeluarin Garuda, ngeluarin naga, besok ngeluarin apa ini. Sekarang bagaimana dengan anak buahnya? Mereka tentu juga tidak lepas dari rasa jenuh yang sesekali menyergap. Karena itu Timbul punya angan-angan untuk suatu waktu membawa mereka melanglang buana. Tapi sejauh ini langkah tersebut belum menemukan titik terang. Dulu sudah pernah di LA sama di Suriname. Tapi keberatan biayanya karena yang diminta itu minimal orang 25. Nah, sedangkan biayanya untuk transport aja tidak mencukupi apalagi untuk honor ya, untuk honornya. Jadi gagal ya, sampai sekarang gagal. Kalau di LA sana sudah minat sekali. Malah 4 kali. Itu kalau karena banyaknya orang sampai 25-30 lah mereka keberatan biayanya itu PP-nya aja udah berapa. Kalau uang sakunya sih enggak banyak yang banyak itu malah uang saku transportnya fiskalnya itu. Pemirsa, berbicara mengenai pemain ketoprak humor, bagaimana tanggung jawab Timbul untuk mencetak primadona-primadona baru? Nah, itu nanti tergantung kepada kreasinya dia sendiri dan nasib daripada dia sendiri. Itu karena istilahnya wahyu atau istilahnya karisma itu yang punya kan Tuhan Mas. Tapi kita tetap berusaha. Mana yang bisa kita bukan untuk pengganti, tapi paling tidak itu ya kita mengangkat generasi-generasi. Karena apa? Karena walaupun dia itu termasuk cikal bakal itu cuma lesus. Tapi kalau menyalahi aturan apa mesti harus kalau saya tetap berpegangan dengan lesus topan, yang lain keluar gimana? Apa cukup dengan 2 orang? Itu, padahal sini sudah mengajangi lebar ya, karena dia salah hanya diskors, tapi tidak malah
dia itu introspeksi, malah seolah-olah malah dia malah berkoar di surat kabar kalau saya dipanggil belum tentu mau. Lah kan saya sebagai orang tua gimana? Padahal itu sudah kayak anak saya sendiri. Mulai 87 sudah ikut saya kok. Tidak kami sangka Timbul akan kembali membicarakan kasus ini. Tampaknya dia memang merasa masih harus meluruskan persoalan. Saya rasa gini ya, bintangnya Lesos Topan itu karena diketoprak Mas. Dan itu yang angkat saya. Jadi tanpa adanya saya dia tidak dikenal orang. Nah, itu kalau dia mengakui loh. Tapi kalau dia sudah merasa bisa ya silakan, itu haknya dia. Tanpa kita kasih tempat, tanpa kita kasih di sini saya kasih kesempatan, enggak mungkin. Lepas daripada kreasi. Gitu. Sedangkan kreasinya itu memang dia itu ahlinya ketoprak dulu. Tapi kan belum ada yang tahu kalau tidak diketoprak umur. Itu diakui atau tidak loh. Nah, satu, kedua kali kalau enggak kasih tempat, tak jadikan bolo, tak jadikan apa, mau jadi apa? Mau kelihatan? Enggak mungkin. Kalau dia mengakui loh ya, ini namanya manusia. Padahal itu sudah saya anggap anak saya sendiri. Apa sih yang tidak saya bantu? Dendamkah Timbul? Saya malah ini justru biar tak ketahui dia supaya sadar lah bahwa saya itu orang tuamu. Dulu itu saya yang mengangkat Anda. Dan saya tidak minta apa-apa kok. Saya membantu dia itu sampai kepada pribadi loh Mas. Tidak hanya ini saja. Karena itu sudah saya anggap anak. Sampai sekarang istrinya pun masih main. Masih istrinya Lesos masih main. Lesos. Nah, masih main, silakan. Lah gimana? Masih kurang bijaksana. Pemirsa, akan saya perlihatkan sebuah cuplikan gambar untuk Anda. Pemirsa, tentu Anda kenal wanita ini. Dia adalah Feby Febiola yang sedang menjalani pemotretan untuk sebuah produk iklan. Membonceng gambar yang bagus-bagus ini, kami mewawancarainya macam-macam. Di studio foto Darwis Triadi, Feby Febiola sedang tampil sebagai model. Untuk iklan ukuran kakap, ia adalah model sebuah produk sabun bersama sejumlah artis kenamaan lainnya. Apakah yang belum tergenggam oleh Feby? Rasanya semuanya sudah. Sebagai bintang sinetron, ia termasuk yang dicari. Pendeknya, berbicara mengenai karir keartisan, Feby merasa sudah memperoleh tempat. Tapi dalam kiprah tarik suara, ia belum berhasil. Albumnya tidak begitu terdengar. Namun bukankah kita tidak bisa memperoleh semuanya? Mungkin sukses Feby memang hanya di sinetron dan model. Selebihnya kalau ia ingin sesuatu yang lain, harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Termasuk keinginannya untuk kuliah. Feby ingin sekali menimba ilmu di bidang seni. Hanya saja ia belum tahu mayor apa yang hendak diambilnya dan di perguruan tinggi mana. Pemirsa, Feby memang mempunyai beberapa keinginan. Lainnya adalah angan-angan bila ia menikah nanti. Padahal itu masih sangat jauh. Tapi berangan-angan tentang bulan madu kan boleh. Saya pengen banget menikah di pulau. Mengapa di pulau? Karena Feby suka kesunyian. Karena kayaknya romantis ya. Saya orangnya kebetulan nggak terlalu suka pesta, nggak terlalu suka seremonial, acara-acara seremonial gitu, nggak terlalu suka. Saya suka yang hal-hal yang ke alam. Beragam gaya ditampilkan setiap kali menghadapi pemotretan. Apa pendapat Anda tentang sosok Feby Febiola? Ada kesan kencang pada otot-ototnya. Ini pasti karena fitness yang dijalaninya 3 kali seminggu. Tetapi pergi ke salon jarang sekali dilakukannya. Saya paling suka treadmill sama berenang. Itu rutin dilakukannya sehingga membentuk lengannya menjadi kokoh. Sementara di dalam jiwanya, Feby merindukan bisa bermain dalam sinetron yang bagus. Saya kepengen banget digarap sama sutradara yang bagus. Saya kepengen sekali memerankan peran yang abu-abu, dalam arti dia nggak ekstrim jahat tapi juga nggak ekstrim baik gitu loh. Selama ini kan saya dapat peran ekstrim, yang jahat, yang baik sekali. Itu juga bagus, itu sangat bagus sekali menurut saya. Cuma karena saya belum pernah mendapatkan peran abu-abu seperti itu, jadinya saya kepengen gitu. Dalam kehidupan nyata, pastilah warna kehidupan Feby abu-abu. Artinya banyak kejadian baik dan buruk dialaminya, termasuk gosip tentu saja. Waktu itu saya pernah digosipkan. Aduh, saya sendiri malas deh inget-inget deh. Ya begitulah, biasalah yang pacaran sama ini. Terus juga udah gosipin katanya punya anak lah. Yang padahal sebenarnya itu gak mungkin sama sekali gitu loh. Itu impossible banget gitu. Jadi ya. Feby menghadapi gosip dengan senyum. Tapi ia sempat kesal ketika pacaran dengan Edwin Manangsang dari Libels. Feby dituduh ada udang di balik batu. Saya pacaran sama seseorang karena saya pengen belajar nyanyi gitu. Kayaknya itu gosip banget gitu. Saya kesel gitu dengarnya, walaupun saya betul pacaran sama dia, cuma bukan gara-gara itu gitu.
emang pacaran asli gitu. Itu yang bikin aku sedikit kesel. Kini Feby pacaran dengan Muhammad Adil, anak seorang pengusaha. Dan ia berhayal suatu hari nanti menikah di sebuah pulau. Dengan siapa? Itu yang Feby belum tahu.